A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menunaikan kewajiban kita, khususnya malam hari ini sholat maghrib dengan berjamaah. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga setiap langkah dari langkah kita akan senantiasa mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, hari ini kita akan mengkaji satu kitab, yaitu Riyadhus Shalihin. Dalam Riyadhus Shalihin ini nanti banyak berkenaan dengan fadailul a'mal, yaitu hal-hal yang berkenaan fadilah amal perbuatan. Dan insyaallah hari ini akan kita memulai mengkaji dari bab al-ikhlas. Insyaallah ini kajian hadis ini, insyaallah sebelum kita mengkaji masalah ikhlas, nanti kita ingin mengetahui hakikat ikhlas itu bagaimana, macam-macam ikhlas itu bagaimana, apa dampak ikhlas di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan baru nanti kita kaji tentang beberapa hadis tentang al-ikhlas. Ini insyaallah kalau dikaji kitab Riyadhus Shalihin ini tidak terlalu lama. Insyaallah saya di Al-Kautsar hampir kurang lebih 7 tahun mengkaji kitab Riyadhus Shalihin sebulan sekali. Ini di Al-Kautsar. Alhamdulillah, kemarin sudah bab yang terakhir, babul tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman itu kita kaji di bab yang terakhir. Setelah itu babul istighfar dan selesai. Kita ingin memulai dari babul ikhlas. Kita lebih dahulu memahami ikhlas itu apa. Al-ikhlas itu kalau diartikan adalah bersih. Al-ikhlasu itu artinya bersih, tulus. Begitu juga bisa juga diartikan al-juddu, sungguh-sungguh. Maka di saat seseorang itu memberikan makna al-ikhlas, dia harus bersih hatinya. Bersih hatinya bagaimana? Untuk mencari, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di seseorang yang ikhlas itu harus senantiasa hatinya bersih. Bersih untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya bagaimana? Cirinya diantaranya taqdimur ridallah, harus senantiasa mengutamakan ridha Allah, meskipun dihina, dicerca orang. Itu harus utama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mukhlis itu orientasi hidupnya bukan ingin dilem orang, akan tetapi
ingin mendapatkan ridho Allah. Wis nek pangeran gak ridho, wis gak. Meskipun nyalonkan bupati tak. Tetapi kalau Allah tidak ridho dengan cara yang dilakukan, harus memberikan ini, nyokok kono, nyokok ini, Allah tidak ridho, sudah tidak ditinggalkan itu. Maka taqdimur ridallah, dia harus senantiasa mencari ridha Allah. Yang kedua, al-mukhlis itu ikhfaul a'mal sholihah, senantiasa menyembunyikan amal soleh yang dia lakukan. Jadi orang yang ikhlas itu berupaya bagaimana caranya amal soleh itu senantiasa disembunyikan. Maka di dalam 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah itu, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan yaitu naungan Allah fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Nanti di yaumil mahsyar Allah memberikan naungan hanya 7 golongan. Di antaranya imam adil, rajulun tahabba fillah wa tafarraqa fillah. Tetapi ada satu yang luar biasa, rajulun tasaddaqa biyaminihi hatta la ta'lamu shimalu. Orang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Ya apa caranya? Sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui, senantiasa disembunyikan sedekahnya itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-mukhlis al-i'tiraf bin naqaisihi. Orang yang ikhlas itu senantiasa merasa dirinya kurang. Jadi senantiasa dirinya kurang dari segala macam hal. Maksudnya kurang itu dari amal solehnya, dari ilmunya. Serasa ternyata ilmu saya kita apa-apa, terus belajar. Ternyata amal soleh saya ini belum ada apa-apanya. Terus belajar untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik. Jangan baru belajar ilmu satu atau kitab satu nyolano kafir. Jangan. Ya. Karena kita di saat mengkaji ilmu pengetahuan, semakin banyak ilmu yang kita kaji, kita merasa oh ternyata durung apa-apa nih awake dhewe. Itu harusnya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci, jangan merasa kalian itu bersih. Terus berupaya. Maka hidup itu adalah proses untuk menjadi yang lebih baik. Yang keempat, senantiasa mengakui yaitu kelebihan orang lain. Maka kalau kita melihat orang lain pintar, orang lain memiliki sifat yang luar biasa, kita senantiasa mengakui, wah, si A ini luar biasa, si B ini luar biasa. Saya belum ada apa-apanya dibanding dengan amalan si A itu. Sholatnya luar biasa, tahajudnya gak tahu telat. Kita mungkin kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak, dan lain sebagainya. Meskipun kalau kita ini merasa melihat orang lain, kadang-kadang kelebihan orang lain, kadang-kadang Allah sih ono ae sing didok elek itu ono ae. Iya, dek ya, tapi ada tapi dulu kadang-kadang. Itu pasti kadang-kadang seperti itu. Melihat kebaikan orang lain, iya memang dia bagus tapi ini begini. Pakai tapi sudahlah, mengakui kelebihan orang lain. Maka al-mukhlis itu senantiasa melihat orang lain dengan kelebihannya, dia ingin seperti orang itu, dia ingin beramal seperti orang itu. Ini ciri al-mukhlis.
Kita lihat tingkatannya. Darajatul mukhlisin, derajat orang-orang mukhlis itu bagaimana? Yang pertama, di saat seseorang itu melakukan amal soleh, kita akan mengetahui derajatnya itu sampai di mana. Yang pertama, orang melakukan amal soleh itu al-ikhlasu liridallah, ikhlas tulus karena mencari ridha Allah. Jadi seseorang melakukan amal soleh, dihina orang, dicerca orang, wis gak apa-apa, yang penting Allah itu ridha sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulnya, mencari ridha Allah. Amalan yang dia lakukan senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan orang yang luar biasa. Yang kedua, baru ada al-ikhlasu lil akhirah, ikhlas karena ada iming-iming akhirat. Contoh, aku tak sholat cek oleh swarga. Ini derajatnya yang kedua, masih belum mukhlis yang lillahi ta'ala. Apakah ini nggak boleh? Boleh. Memotivasi diri kita semuanya, ayo sholat cek oleh swarga, supaya dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi pun di saat berdakwah itu senantiasa at-tabsyir wa tandir. Tafsir itu senantiasa diiming-iming dengan kehidupan akhirat, dengan surga Allah. Wa tandir, diberi peringatan tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh orang ikhlas mencari yaitu kehidupan akhirat, ingin surga Allah. Maka seharusnya apa? Saya beribadah ini ingin mendapatkan ridha Allah. Derajat yang ketiga ada al-ikhlasu lid-dunya, ikhlas tetapi masih ada embel-embel kehidupan dunia. Tak sholat duha, nyambut sholat duha, kepingin suci, rezekine cek lancar. Ini boleh nggak? Boleh. Kita tetap beribadah tetapi masih mengharap yaitu sesuatu dunia, kehidupan dunia. Ada lagi, memang janji-janji Allah ada itu, janji Nabi ada itu. Begitu juga di saat dulu pernah saya ungkapkan, seseorang yang di saat melakukan sedekah pagi ingin apa? Agar saya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki, didoakan oleh malaikat. Hadisnya ada, ma yusbiqul ibad illa malakani yad'uani. Tidaklah bersubuh-subuh itu malaikat itu senantiasa berdoa, Allahumma ati kulladzi munfiqin khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang senantiasa infak, yaitu ganti yang lebih banyak, ganti yang lebih banyak. Itu doanya malaikat. Kita niat tak sedekah subuh, jadi dongakno malaikat. Al-ikhlasu lid-dunya, ikhlas tapi motivasinya adalah kehidupan dunia. Kira-kira wae dhewe sing ndi. Nah, ini dengan tingkatan-tingkatan ini kita akan tahu, saya ternyata masih tingkatan yang kedua, saya ternyata tingkatan yang masih ketiga. Kabeh semuanya masih diukur dengan kehidupan dunia. Kalau sudah tingkatan yang pertama itu bah dinilai orang, bah mendapatkan dunia, bah mendapatkan akhirat,
wis pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mengajak di dalam satu kitab yang pernah ditulis oleh Jum'ah Amin Abdul Aziz, di dalam satu kitab Dalalatul Ikhlas. Ada ini Jum'ah Amin Abdul Aziz, ini dulu dosen saya waktu di Mesir, itu menulis satu buku hanya tipis, itu judulnya Dalalatul Ikhlas. Bukti apakah kita ini, atau kalau sudah ikhlas itu mana buktinya? Bukti ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Maka saya mengambil beberapa poin di antaranya. Yang pertama, orang yang mukhlis itu ada musyirki billah. Orang yang mukhlis, orang yang tulus itu senantiasa tidak pernah hidupnya mensekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang masih mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh aspek hidupnya tidak pernah tulus kepada Allah. Contoh, orang di saat bangkrut, hartanya habis, tidak meminta kepada Allah, berangkat kuda lang Gunung Kawi, minta kepada gunung, muka-muka di tempat ini bisa lapang rezeki. Mendoakan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini belum disebut orang yang mukhlis. Karena apa? Hidupnya senantiasa menduakan Allah. Mau nikah dicocok-cocok tanggali, kira-kira tanggali sing lanang ya apa cocok, sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuka buku primboni dhisik. Ini hal-hal yang seperti itu kita kadang-kadang tidak sadar, masih bersandarnya kepada tanggal. Oh, gak cocok iki. Mari dihitung lu gak cocok. Ojo engko gak suwe. Hal-hal yang seperti itu masih mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang mukhlis senantiasa tidak bakal menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mukhlis itu senantiasa wujudu ma'iyyatullah wa tawakkul alaih. Hidupnya orang yang mukhlis, orang yang tulus itu senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan senantiasa bersandarnya hidup kepada Allah. Ini bersandar hidup ini harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran itu banyak contoh-contoh bagaimana para rasul di saat hidupnya senantiasa meminta kepada Allah, senantiasa hidupnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Nabi kita Musa alaihissalam. Nabi kita Musa alaihissalam di saat dikejar-kejar oleh Fir'aun dan seluruh para tentaranya, membawa hampir kurang lebih 1 juta orang dari Mesir menuju ke perbatasan Palestina. Maka sesampai di Laut Zalkum atau Laut Merah, Nabi kita Musa melihat lautan. Tidak lama kemudian di belakangnya sudah terdengar suara yang luar biasa dari bala tentaranya Fir'aun. Maka orang yang mukhlis tidak sedikit pun gentar di dalam menghadapi kehidupan dunia. Maka Nabi kita Musa alaihissalam hanya menyatakan, kalla inna rabbi ma'i sayahdi. Saya yakin sesungguhnya Allah bersama saya.
maka Allah akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan saya. Maka kita kalau ada permasalahan kehidupan apapun, ini doa luar biasa. Inna Rabbi ma'i sayahdin. Allah bersama saya, pasti Allah akan memberikan solusi di dalam kehidupan saya. Ini pendek tetapi luar biasa doa ini. Ini yang harus tertanam di dalam diri kita. Orang yang mukhlis itu pasti tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Ibrahim alaihissalam contoh yang lain. Bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam di saat ditangkap oleh Namrud setelah menghancurkan berhala-berhala itu. Hancur porak-poranda, setelah itu ditangkap seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Enteng Nabi Ibrahim jawab. Fa'alahu kabiru. Yang melakukan yaitu Tuhan sing paling besar. Pecok itu digodai. Jadi Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala-berhala itu, pecoknya diletakkan di bahunya, gitu masih ada. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun pada saat itu mau dibakar, yang beberapa di dalam tafsir Syafatul Tafsir itu disebutkan, saking panasnya bakaran Nabi kita Ibrahim alaihissalam, kalau ada burung di atas itu nelbok plok langsung matang, saking panasnya. Nabi Ibrahim hanya menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat yang pendek yang luar biasa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Angel ini. Kalau di dalam hati kita tidak ikhlas, tulus, jek ndolek wong liya, cari orang lain. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dikejar utang rono ini, melarikan diri. Tetapi kalau ada di dalam jiwa kita ini kebersamaan, ketulusan dengan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung, dan Allah sebaik-baik pelindung. Ini orang yang mukhlis senantiasa hidupnya kebersamaannya dengan Allah, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang mukhlis itu senantiasa as-sidqu ma'allah qawlan wa amalan. Orang yang mukhlis itu senantiasa hidupnya jujur, ucapannya jujur, amalannya jujur. Lihat pemimpin yang bujukan ini, gak ono sedikit pun ketulusan di dalam jiwanya, senantiasa menyengsarakan rakyatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Kejujuran itu Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, alaika bisyid, wajib atas kalian semuanya jujur. Kenapa jujur itu? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kalau orang itu sudah jujur, pasti yang ditunjukkan kebaikan-kebaikan. Orang yang jujur itu amalannya wis paling pasti apik tok. Ini Nabi menyatakan hal yang seperti itu. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau sudah baik,
yang ditunjukkan adalah jalan Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mukhlis itu orang yang betul-betul tulus, pasti dia senantiasa as-sidqu ma'allah qaulan wa amalan, yaitu ucapannya jujur, senantiasa jujurnya ucapan dan perbuatan. Ini yang nulis Muhammad Ali Jum'ah di dalam satu kitabnya, profesor doktor yang sampai hari ini masih ngajar di Mesir. Yang keempat adalah at-tahalli bi akhlaqil fadilah. Orang yang jujur itu pasti akhlaknya baik. Orang yang mukhlis itu senantiasa akhlaknya adalah akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang yang menyatakan mukhlis tapi akhlaknya tidak baik, itu bukan orang yang mukhlis. Kita bisa menilai itu orang yang mukhlis, pasti dia menjauhi daripada kemaksiatan. Akhlaknya pasti akhlak yang baik, ucapannya adalah ucapan yang baik, itu pasti. Maka akhlak-akhlaknya pasti mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang lebih ikhlas betul, tapi senantiasa maksiat, hobi, zina dan lain sebagainya. Bukan orang yang mukhlis. Karena orang yang mukhlis itu pasti at-tahalli bi akhlaqil fadilah. Akhlaknya pasti akhlak yang baik. Dan yang kelima, orang yang mukhlis itu al-wuquf indal halal wal haram. Pasti senantiasa berhati-hati dengan sesuatu yang haram. Orang mukhlis itu pasti hati-hati. Melakukan sesuatu pasti diseleksi, ini halal tak haram kira-kira ini. Itu orang yang mukhlis. Betul-betul introspeksi dirinya, atau senantiasa apa yang dia lakukan senantiasa ingin mencari sesuatu yang halal. Ada satu kisah sejarah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Nabi berada di masjid, pada saat itu datang orang Badui yang disebutkan di situ, wa rafa'a yadahu, dia mengangkat tangannya, bukan hanya sekedar begini, bukan doanya ya Rabb istajib doa, dia angkat oleh orang Badui, saking kepingin makbul, bukan hanya sekedar begini, diangkat, wa rafa'a yadahu, diangkat tangannya, ya Rabb istajib doa. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya libasuhu haram wa mat'amuhu haram. Ketahuilah, Nabi setelah itu menyatakan kepada para sahabat, ketahuilah si A itu, kata Nabi, libasuhu haram, pakaian yang dia pakai adalah hasil jeripaya yang haram. Wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan adalah hasil jeripaya sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum adalah hasil dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu doa, bagaimana orang ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya? Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa orang yang seperti ini. Maka harus selektif di saat memakan makanan yang kita makan. Hari ini kita kadang-kadang bingung nyari makanan yang halal, itu wangel, sulit. Kita kira kadang-kadang
ono label, didelok label. Iki label MUI ta label Depak. Sampai hari ini saya masih meragukan label Depak karena minuman keras dilabeli halal. Sehingga menjadi sesuatu yang berpikir lagi selektifnya sampai di mana. Maka harus senantiasa minim makanan yang kita makan itu, ayo menjadi makanan yang halal dari segala macam. Pakaian yang kita pakai, cara untuk mencari nafkah kita itu mari selektif. Maka kalau ada anak-anak kita, mungkin anak-anak tetangga kita angel tuturane, angel nasihatane, angel diarahno oleh orang tuanya, maka yang harus menjadi introspeksinya itu kira-kira yang dulu diberikan kepada anak-anaknya itu halal atau haram. Saya ini sering saya sampaikan kepada wali murid yang ada di LH, ayo seluruhnya mencari sesuatu yang halal. Karena apa? Anak yawe dewi cek gampang tuturane, cek gampang diarahkan. Kalau anak itu sudah angel tuturane, dilihat wong tuane iki nyambut gawe kira-kira. Saya sering katakan kepada guru-guru satu-satu tadi LH itu, si A ini rusak angel, gak boleh masuk kelas, luyur ae ganggu koncone delok. Bagaimana orang tuanya? Home visit dilihat apa ya anaknya ini. Ini harus seperti itu, selektif dilihat. Habis itu kita arahkan. Karena apa? Kalau tidak seperti itu, siapapun yang memakan makanan yang haram, nabata akan tumbuh di dalam dirinya adalah sesuatu yang haram. Kalau sudah haram, sulit untuk kita arahkan. Ini yang harus kita pahami bersama. Maka orang yang mukhlis itu senantiasa al-wukuf indal halal. Dia senantiasa introspeksinya ini harus menjadi sesuatu yang halal. Dan orang yang mukhlis itu muhasabah. Yang keenam, orang yang mukhlis itu, bukti orang mukhlis senantiasa muhasabatun nafsi, senantiasa menghitung dan menghitung dirinya, introspeksi kepada dirinya. Saya seperti ini kenapa ya? Ya tadi paling tidak melihat anak istrinya, anak saya seperti ini kira-kira kenapa ya? Introspeksi diri. Sebelum nanti terlanjur. Anakku waktu wablek kayak bisa jadi dulu pas melakukannya nggak dungo bisa jadi. Maka senantiasa introspeksi diri. Maka orang yang mukhlis itu senantiasa muhasabatun nafs. Itu mukaddimah untuk mengetahui al-ikhlas. Mari kita lihat bab yang pertama, babul ikhlas. Di dalam bab ini babul ikhlas wa ihdzarun niyyah fi jami'il a'mali wal aqwal al-barizah wal khafiyah, yaitu bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di dalam perbuatan serta perkataan di semua keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim."
Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah illa liya'budullah, yaitu kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, memurnikan ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lahuddin, dan senantiasa memurnikan ketaatan kepada Allah. Allah menyatakan wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Orang yang senantiasa menegakkan ibadah salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kalau kita memahami dinul qayyim, maka jangan hanya mengartikan agama yang lurus. Qayyim itu memiliki arti yang banyak. Qayyim itu kalau di dalam tafsir Sofhatul Tafasir disebutkan as-syai'un nafis, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan itulah agama Islam, agama yang bernilai, agama yang berharga. Orang yang berharga, orang yang bernilai itu dikatakan dia adalah orang yang senantiasa berharga, yang bernilai, kalau amalannya adalah amalan yang berharga. Apa amalan orang yang berharga, yang bernilai itu? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut dua ini. Yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Ayat ini atau dua kalimat ini senantiasa diulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran, karena simbol dari muamalah ma'allah dan muamalah ma'al khalqi. Wa yuqimus shalah, orang yang senantiasa menegakkan ibadah sholat, menegakkan ibadah sholat. Kalimatnya wa yuqim, menegakkan, bukan wa'malu as-shalah, bukan hanya sekedar melakukan amalan, tetapi menegakkan. Kalau menegakkan itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi, dari seluruh gerak-geriknya, bacaannya, sujudnya, rukuknya, setelah khusyuknya. Maka orang yang melakukan ibadah dengan Allah itu, disitulah dia dialog dengan Allah. Maka kalau kita ini dialog dengan Allah harus paham. Kita menyatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan amjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku, kata Allah. Ini dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka minim di saat kita ini sholat, kalau ingin khusyuk, maka Fatihahnya paling tidak kita faham. Nah, ini karena dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memakai dengan kalimat wa yuqimus shalah, menegakkan ibadah salat. Yang kedua wa yu'tuz zakat, orang-orang yang senantiasa menyisihkan, memberikan zakat. Diberikan zakat itu. Di dalam ayat yang lain disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi zakat itu memiliki fungsi. Di dalam satu negara Islam, orang-orang yang sudah dilihat memiliki harta sudah sampai kepada nisabnya, Allah menyatakan khudh, ambillah zakat daripada mereka. Zakat itu artinya zaki, membersihkan diri. Ini kalimatnya seperti ini. Sudah dan baru satu ayat. Ya nanti biasanya gimana?
ada dulu. Ya, silakan. Ya, kita teruskan. Diteruskan sampai jam berapa biasanya? Nanti habis ini tanya jawab aja ya. Ya, satu ayat ini supaya selesai dahulu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Hakikat zakat. Untuk apa sih zakat itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pun di saat memberikan arti yang seperti ini diambil dari orang-orang yang kaya itu harta mereka. Untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membersihkan, tutahhiruhum, membersihkan harta yang mereka miliki. Jadi harta yang kita miliki kadang-kadang campur macam-macam. Pedagang di saat berdagang di pasar kadang-kadang ono campurannya, kadang-kadang yang bujuk, kadang-kadang dibersihkan hartanya. Yang kedua adalah watu zakihim biha, dibersihkan hatinya dari sifat bakhil. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan zakat itu hakikatnya karodi, seperti yaitu air susu yang ada di air susu seseorang ibu. Artinya apa? Air susu itu kalau seseorang ibu setelah melahirkan dia menyusui, kalau tidak dikeluarkan, apa yang terjadi? Mungkin bapak-bapaknya wis lali. Biar kita di saat melihat ibu-ibu yang masih menyusui itu waya nyusuh gak nyusui ngerangsemi loro kabeh. Didik keseng aduh saking ngerangsemi. Itulah zakat harus dikeluarkan, harus keluar supaya tidak menjadi penyakit. Maka Nabi juga menyatakan az-zakat karaus, zakat itu seperti kotoran di dalam perut. Oh, mampu mari mangan sate 10. Kalau malam habis makan sate 10 mau dikeluarkan eman ya. Nah eman menjadi penyakit. Oh, jadi tak tolong dino kira-kira ya. Ya. Maka Nabi menyatakan karaus sebagaimana kotoran harus keluar. Kalau tidak keluar menjadi penyakit di dalam tubuh. Maka itulah zakat. Maka zakat itu akan membersihkan harta kita, akan membersihkan jiwa kita. Ini satu ayat yang kita kaji, nanti kita teruskan di lain waktu. Saya buka, monggo ini nanti dibaca kalau mau diteruskan. Ya silakan, saya buka tanya jawab dari yang kita kaji lebih dahulu. Monggo. Ada yang ditanyakan dari yang saya paparkan masalah al-ikhlas, ciri-ciri al-ikhlas. Itu kira-kira sambil introspeksi diri, kira-kira saya derajat ikhlasnya itu sampai di mana? Sudahkah ikhlas itu liridallah, untuk mencari ridha Allah, atau mencari ikhlas atau hanya lil akhirah, kepingin mlebu swarga, atau hanya ingin mendapatkan dunia? Silakan. Nggih, monggo. Tadi misalkan seorang yang berdoa angkat-angkat itu supaya keinginannya terkabul. Ya. Pemikiran akalnya ini
Rasul karena diberitahu oleh Allah SWT bahwa pakaiannya, makanannya, minumnya itu adalah dari yang halal. Kalau itu tidak diambil, itu berpelajaran bagi sahabat yang lain. Seolah Rasul itu menjustifikasi seseorang perbuatannya itu tidak. Maksudnya? Ya, Rasul itu menjadi orang tadi itu orang dan memberitahu orang lain bahwa perbuatannya haram, selalu haram. Ya. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi tidak ada satupun yang tidak melalui wahyu. Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini yang harus kita yakini. Seluruh yang diucapkan oleh Nabi tidak ada satupun yang tidak melalui wahyu. Wahyu itu macam-macam. Ada dengan sholatul jaros, Nabi pernah mendapatkan wahyu dengan suara yang keras masuk di dalam dirinya. Ada melihat malaikat fi wujudihi, dengan wujudnya. Di saat Nabi kita Muhammad SAW pulang dari Gua Hira, melihat malaikat Jibril itu dari wujudnya langsung adem panas. Maka di dalam surat Zammiluni itu sebab turunnya ayat Nabi di saat setelah melihat malaikat. Nah, itu Nabi melihat malaikat dengan wujudnya. Nabi melihat malaikat sebagaimana manusia biasa. Di saat malaikat itu duduk di hadapan Nabi, sambil Nabi ditanya, "Ya Muhammad, sebutkan rukun iman, rukun Islam." Setelah itu orang ini pulang, para sahabat bingung, sopo iki ngajari. Nah, setelah itu Nabi menyatakan huwa Jibril, dia adalah malaikat Jibril. Nah, maka apa yang dilihat oleh Nabi pada saat itu macam-macam. Dengan turunnya yaitu wahyu. Wahyu itu turunnya dengan berbagai macam. Malaikat pada saat itu berbentuk manusia biasa, berbentuk aslinya dengan berbagai macam. Kadang-kadang lewat mimpi dan lain sebagainya. Itu cara. Dibisiki Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, termasuk dari yang saya sampaikan tadi. Kok kon di Nabi tahu wong ini kok langsung seperti ini. Artinya kita ini di saat diberitahu oleh Nabi agar kita senantiasa berhati-hati, kita mengambil iktibar sebagai pelajaran. Terus bukan Nabi ngilokno wong tidak. Nah, Allah memberitahu wahai Muhammad orang ini seperti ini. Tapi Nabi tidak mengatakan ojo malah kayak enggak. Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabat, ketahuilah apa yang dilakukan oleh si fulan tadi. Lihat, libasuhu haram wa mat'amuhu haram wa syurbuhu haram fa anna yustajabat du'a. Itu Nabi hanya menyatakan hal yang seperti itu. Saya kira itu. Silakan, monggo, ada yang ditanyakan lagi? Ya, monggo. Tadi disampaikan kalau memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Banyak orang yang beramal juga hamba Allah, dari hamba Allah. Terus ada yang memberikan semacam surprise atau hadiah, yang memberikan sedekah sekian, dipanggil ke depan, kemudian dikalui sekian. Sebenarnya tidak ada keinginan untuk itu. Tapi dalam rangka pembelajaran, apa tidak boleh kita memberikan semacam pembelajaran kepada warga atau masyarakat atau umat yang pelit-pelit supaya mengikuti jejaknya? Kira-kira bagaimana? Ya, yang jelas semuanya adalah tergantung hati kita masing-masing. Boleh seseorang memang yang paling kalau kita ingin mau ya kita ambil yang pertama. Orang muklis itu kalau beramal yaitu tangan kanannya beramal, tangan kirinya tidak taat.
tetapi kadang-kadang harus memberikan contoh kepada orang lain. Mohon maaf, kadang-kadang saya ini terserah, karena saya sebagai ketua yayasan di lembaga saya harus memberikan motivasi kepada guru-guru. Nek amal itu saya harus memulai saya, supaya apa? Sing liyane melok. Tapi saya tidak punya niatan ingin pamer ini. Itu maka nanti tergantung kepada diri kita masing-masing. Yang jelas tetap kita ingin yaitu menyembunyikan. Satu sisi ono sing harus diterangkan, satu sisi yang lainnya diupayakan sembunyi-sembunyi, orang lain tidak tahu. Satu saat karena kita sebagai orang yang memberikan contoh, ketua takmir seumpamanya di sini ingin agar warganya kabeh kurban, dia harus aku pertama kali, ketua takmir dhisik, paling tidak memberikan motivasi kepada yang lainnya. Itu nggak masalah. Yang jelas kita nanti Allah yang akan menilai kita semuanya. Di sisi yang lain, ayo bersembunyi di saat bersedekah. Satu saat harus kita memberikan contoh kepada yang lainnya. Nah, itu saya kira seperti itu. Ya, semuanya tergantung Allah. Hati inilah yang akan tahu. Maka kita kadang-kadang beramal itu hati ini yang akan tahu. Aku tak pamer, hati ini seru. Aku tak ngene, hati ini yang tahu. Maka Nabi menyatakan ikhlas itu fil qalbi, al ikhlas hana. Ikhlas itu ada di sini. Allah yang akan menilai. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang akan tahu. Saya kira itu. Sudah? Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin banyak saya memberikan muqaddimah tadi. Memang biasanya di saat sebelum masuk di dalam satu bab saya harus memberikan penjelasan lebih dahulu supaya tahu ikhlas itu apa. Nanti di dalam saat kita masuk ke bab takwa itu apa dan bagaimana takwa itu yang harus kita lakukan. Itu nanti saya memberikan berbagai muqaddimah seperti itu. InsyaAllah semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillah hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin wa imamal muttaqin. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina. Tawaffana muslima walhiqna bis salihin. Tawaffana muslima walhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.